Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sakaf dan segenap keluarga besar beliau. Yang saya hormati para habaib, Al-Habib Alwi As-Sakaf, Al-Habib Mahdi Al-Habsyi, Habib Al-Idrus, Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan semuanya yang nggak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para mu'alim, para tokoh, para alimul ulama, semuanya. Semoga malam ini kita semuanya dapat berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ditanya capek apa enggak capek, ya normalnya capek. Tapi tadi sampai di sini langsung capeknya hilang. Langsung capeknya hilang. Kita udah rindu sama tabuhan rebana khas ala Nurul Mustafa. Alhamdulillah hari keluar juga ternyata tadi. Masya Allah, qasidah-qasidahnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang hadir kan anak-anak muda semuanya nih. Sama, saya juga masih muda kan, belum 40 tahun masih muda, Beb. Belum 40 tahun itu masih muda. Nanti diaminkan sama Habib Alwi biasanya, Beb. Beb, hadirin Allah Ta'ala, Habib semuanya yang hadir, saya mau mengutip nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, nasihat ini ma'ruf, ada di kitab yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dan juga para ulama yang lainnya. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu thalathatun, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, alimun rabbani, orang yang berilmu dan orang yang bisa mentarbiyahkan ilmunya. Mohon maaf, punya ilmu belum tentu jaminan selamat. Bal'am bin Ba'ura itu diceritakan dalam Al-Quran, kurang apa ilmunya tapi nggak selamat. Abu Jahal bukan orang bodoh. Abu Jahal itu jangan anda kira julukannya memang asli jahal, enggak, namanya Abul Hakam. Tapi karena nggak selamat, nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad, namanya ganti Abu Jahal. Alim belum tentu selamat. Alimun rabbani, orang alim dan dia bisa mendatangkan tarbiyah kepada orang lain. Nah, ini mahal nih. An-nasu thalathatun, yang pertama alimun rabbani, orang alim dan dia bisa mentarbiyah. Dan orang-orang soleh, utamanya para salaf-salaf kita, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka mentarbiyah muridnya bukan hanya dengan nasihat, tapi mereka juga mentarbiyah muridnya bin nazar, kadang-kadang dengan pandangan. Ada Habib di kalamnya Habib Ali ini kita pernah baca di Majmu' Kalam Habib Ali itu masih manuskrip, belum dicetak, masih tulisan tangan. Dikisahkan waktu itu ada satu orang preman ahli maksiat lewat depan rumahnya ulama. Preman ini ketika lewat depan rumahnya ulama bilang begini, saya ini makhluk zat dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya cuma dosa. Ini yang punya rumah ini ujung kepala sampai ujung kaki isinya taat. Saya mau naik, dulu kan rumah itu ada tangganya begitu. Rumah itu ada tangganya begitu, terima tamu itu di atas. Saya mau naik, saya cuma kepengen zat yang penuh dosa lihat kepada zat yang penuh taat. Semoga barokahnya lihat, saya nanti dapat bagian, setidaknya di akhirat nanti dapat syafaat. Akhirnya ini preman nepatin omongannya, dia datang
ketemu orang alim jangankan salam, la salam wala kalam, cuma lihat ujung kepala, ujung kaki, turun lagi ke bawah. Ini orang alim bingung, ini jam yang ngaji, ini orang ngaji enggak, penampilan aneh, lihat ujung kepala sampai ujung kaki, pergi. Nggak lama datang muridnya, ketemu, Mas turun dari tangga ketemu sama muridnya, loh nggak ikut ngaji? Enggak. Terus ngapain ke atas? Saya cuma pengen lihat orang alim. Loh kenapa kamu lihat orang alim? Iya saya ini dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya cuma dosa. Itu gurumu isinya taat, saya pengen lihat, cukup. Nah ini santri yang tadi biarin pergi. Dia ini santri naik, guru nanya, ketemu sama orang nggak tadi di bawah? Ketemu. Kenapa dia kok pergi cuma ngelihat saya? Iya dia cerita begini. Kata gurunya, panggil dia. Saya ini bentar lagi bakal mati. Insya Allah pewaris ilmu saya itu dia. Dipanggil sama gurunya, dipandang dari ujung kepala sampai ujung kaki, langsung nangis, tobat, minta ampun pada Allah Ta'ala, dididik dan jadi orang alim. Jadi orang-orang soleh itu kadang-kadang mereka mentarbiyah bukan hanya bil kalam tapi juga bin nazar. Man la yanfa'ka lahdhu lam yanfa'ka lafdhu. Kalau kamu lihat dia, kamu nggak bisa dapat manfaat dari dia, maka lafaz ucapannya pun juga nggak bisa mendatangkan manfaat buat kamu. Ini yang pertama, alimun rabbani. Alimun rabbani. Ini buktinya, bukti kalau kadang-kadang hanya pandangan aja itu udah luar biasa. Saya pernah dengar kisah langsung dari seorang dai yang pernah dakwah di Afrika. Lama dakwah di Afrika. Dainya sampai sekarang masih hidup. Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf yang punya program Fattabi'uni. Ini saudaranya Habib Abdurrahman As-Segaf Solo ini. Beliau itu. Nah, ini Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf itu cerita langsung nih sama kita dengar. Saya dulu pergi ke daerah Afrika, saya siap masuk daerah ada kaum muslimin, masuk lagi ada kaum muslimin, masuk lagi ada kaum muslimin. Saya bingung siapa yang dakwah bisa mengislamkan orang sekian banyak. Saya selidiki, ternyata yang dakwah Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Ini rekan satu partnernya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah, meninggalnya belum lama. Anda kalau lihat di Google, insya Allah masih ketemu. Tapi nggak usah lihat sekarang dengerin ceramah dulu. Anda kalau sekarang lihat Google, ya awalnya lihatnya itu, lama-lama lihat yang lain akhirnya. Iya, lama-lama lihatnya Syakir nanti akhirnya. Apa? Aku bukan milikmu. Apa? Oh, aku bukan jodohmu. Ya. Gitu. Tapi kalau anak Nurul Mustafa, insya Allah kalau ngelamar orang kemudian ditolak, jangan khawatir, dia rugi karena nggak berjodoh dengan santri Nurul Mustafa. Cakep ya? Cakep, insya Allah. Suruh bikin film lagi sama Habib Hasan. Aku bukan jodohmu tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ini Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Ini nggak ngantuk kan? Ini cuma mau cerita-cerita. Ini saya nggak mau ceramah, saya cuma mau cerita biar kita kalau dengar ceritanya orang soleh nanti senang insya Allah hidupnya ya, bisa niru, bisa cinta. Mahabbah sama mereka itu luar biasa. Wa mahabbatuhum sa'adah. Cinta sama mereka itu tanda keberuntungan hidup kita insya Allah. Tanya, ini siapa yang dakwah? Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Diselidiki lagi, ini cara dakwahnya gimana? Saya ini orang Jeddah tahu nih Habib Ahmad Masyhur bukan orang yang ceramah. Cara dakwahnya gimana? Ini Habib Ahmad Masyhur datang ke Afrika, satu orang dideketin, diajak masuk Islam, dididik sampai alim. Muridnya suruh ceramah. Setelah muridnya ceramah, Habibnya nanya, ada nggak yang mau masuk Islam kayak dia? Bagi nanti angkat tangan masuk Islam, dibimbing, diajarin, seperti itu terus. Nah, sampai ketika itu ada orang, ini muridnya belum ceramah, orangnya udah angkat tangan, saya mau masuk Islam. Kenapa? Saya lihat wajahnya Habib, saya yakin agamanya pasti benar. Saya lihat wajahnya Habib, saya yakin agamanya pasti benar. Ini ajaran yang benar tuh ini. Baru lihat wajahnya, ini namanya alimun rabbani. Kategori yang pertama nih, Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Makanya Anda kalau lihat nih di markas Nurul Mustafa dimanapun juga pasti banyak fotonya habaib. Betul nggak?
datang ke Depok, Masya Allah fotonya habaib berjejer semuanya. Tuh habaib yang dipasang di sana, Masya Allah orang soleh semuanya tuh. Hidupnya nggak ada yang aneh-aneh, ibadah, dakwah, wajahnya dipandang nyenengin kita yang lihat. Betul apa enggak? Nah, ya ini ada juga cerita Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Beliau tinggal di Bondowoso. Ketika itu zaman Belanda. Nabi Muhammad datang ngelewatin depannya tentara-tentara Belanda. Tentara Belanda ketika itu lagi mau sok ya berkuasa gitulah, penjajah kok. Begitu lihat Habib Muhammad, nih satu tentara satu kompi ini ciut langsung. Pada Habib Muhammad negor enggak, cuma lewat langsung ciut. Cari orang Islam. Langsung tanya, itu Nabi kamu yang barusan lewat. Dikira Nabi, bukan Nabi saya, itu cucunya Nabi saya. Oh, cucunya Nabi ya? Oh, luar biasa. Saya kan dengar ya, Islam tuh ada aliran banyak, macam-macam aliran ya. Ini ada aliran listrik, ada aliran air, kan macam-macam modelnya. Kan alirannya kan banyak. Kata yang muslim, betul. Kamu ikuti alirannya dia. Saya yakin alirannya dia pasti benar. Tentara Belanda nih yang ngomong, testimoni dari tentara Belanda tentang Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Jadi kisah tentara Belanda mengendorse Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini buat judul YouTube-nya Ipul ini. Kisah tentara Belanda mengendorse Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kategori yang pertama alimun Rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najat. Orang yang cari ilmu tapi ngikutin jalur keselamatan. Nah, ini kita bisa masuk nih. Kita ini yang di depan saya, yang pegang mic sama yang di depannya pegang mic. Yang di samping saya enggak, ini sudah makomnya yang lain lagi. Ini yang ini saya ceramain bukan yang di samping saya, yang di depan saya aja nih yang saya ceramain. Wa muta'allimun ala sabili najat. Orang yang cari ilmu tapi ngikutin jalur keselamatan. Gimana sih cari ilmu ngikutin jalur keselamatan? Gurunya jelas. Karena mudahnya teknologi, sekarang orang anggap berguru tuh nggak penting. Anda salah. Semua yang Anda baca ada di Google, ada di website, ada di Facebook, di Instagram, Twitter. Itu bukan al-ilmu, bukan. Itu namanya informasi. Ilmu di mana? Al-ilmu laisa fis sutur walakin ilmu fis sudur. Ilmu itu titipan yang Allah taruh di dadanya orang-orang yang soleh. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul. Di dadanya orang soleh itu namanya ilmu. Jadi yang Anda dapat semua informasi, itu namanya informasi. Ilmu di mana? Di sini. Ada Ngadrah Basaudan, besok ada Aqidatul Awam, ada lagi tempatnya nanti di Kuitang, baca Nashaihuddiniyah. Itu ilmu. Yang lainnya, maaf, baru informasi. Tapi yang lainnya, yang ini, yang semacam ini, Aqidatul Awam tiap hari Senin ya. Senin Aqidatul Awam, Masya Allah, Ngadrah Basaudan, Burdah, Lailatul Ahad, Maulid Simtud, Duror, Lailatul Jum'ah, Maulid Ad-Dibai. Itu ilmu. Yang ada di majlisnya habaib yang termasuk majlis awal di Kuitang tuh, ilmu di situ. Dan tempat-tempatnya para habaib, para kiai, para alim ulama yang lain, para mu'alim yang lain, itu ilmu. Tapi Anda dapat di sosmed, maaf, informasi. Tapi informasi bisa bermanfaat asalkan Anda sudah terbiasa cari ilmu. Anda tahu filternya, oh ini ikutin, ini enggak. Nah, repotnya orang sekarang ini kan nggak mau berguru karena nganggap udah lihat YouTube cukup, nggak usah hadir majelis. Nah, udah lihat YouTube nggak usah hadir majelis. Nah, beda jasad tuh harus dipertemukan. Jasad tuh harus dipertemukan.
Nah, jadi muta'allimun ala sabili najat, orang yang muta'allimun cari ilmu, ilmu sehingga ngikuti jalur keselamatan. Ini manusia yang nomor 2. Jadi jadikan diri Anda masuk yang nomor 2 ini. Jadikan diri Anda tuh orang yang punya guru. Orang harus selalu punya guru. Mohon maaf. Saya nggak baik dulu. Saya Muhammad Al-Habsyi, saya dakwah. Saya baca insya Allah jelek-jelek gini baca kitab kuning bisa. Baca kitab kuning, baca yang gundul kitabnya bisa. Gondrong tambah gampang ya. Saya ceramah bisa. Ya ceramah di YouTube yang lihat ada, Instagram yang lihat juga ada. Kira-kira saya masih perlu guru apa enggak? Perlu. Kenapa? Kalau dulu saya belajar, saya perlu guru untuk keselamatan saya. Untuk menyelamatkan diri saya ketika belajar saya perlu guru. Tapi ketika saya dakwah, saya lebih perlu kepada guru. Kenapa? Karena kalau saya sudah dakwah, tahu dari mana ini dakwah untuk Allah atau untuk hawa nafsu saya. Saya tahu dari mana ini dakwah untuk membuat diri saya viral atau ini dakwah untuk Allah. Tahunya dari mana? Guru nanti yang ngatur. Jangan bahas ini, nggak boleh ke sini, nggak boleh lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu semua yang ngatur guru. Nggak boleh begini. Itu semua yang ngatur guru. Dari situ nanti kita tahu, oh ternyata dakwah justru lebih berhajat kepada guru dibandingkan ketika orang yang cari ilmu. Kadang-kadang problemnya murid zaman now begitu udah kelihatan tampil dikit udah lepas sama gurunya. Itu murid zaman sekarang begitu. Mohon maaf, pohon itu yang kelihatan buah sama daun, bener gak? Daun bagus, buah bagus. Kenapa daun dan buahnya itu bagus? Karena ada akar dipuji nggak sama orang? Enggak, orang mujinya apa? Daun sama buah. Kita ini cuma daun sama buah. Akarnya ini guru-guru kita dan aslafun sholihun. Selama kita masih berpegang kepada mereka, maka selama itu juga pohon itu, daun itu, buah itu akan bagus. Begitu kita merasa kita hebat tanpa mereka, jadilah kita daun yang putus, buah yang terputus. Buah yang terputus lama-lama busuk, daun lama-lama kering, nggak ada nilainya ternyata. Ketika kita terputus dari orang-orang soleh daripada guru kita. Habib, saya udah tua masih perlu berguru nggak? Saya nanya, pengen husnul khatimah? Pengen. Husnul khatimah juga harus pakai guru. Memangnya nggak pakai ilmu husnul khatimah? Semuanya itu harus berguru. Nggak boleh nggak berguru. Kita jadi yang nomor 2, muta'allimun ala sabili najat. Yang ketiga, jangan jadi yang nomor 3. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, hamajun ru'aun atba'u kulli na'ikin. Hamajun itu serangga yang diombang-ambingkan sama angin, lihat api dikit datang ke sana. Ru'a itu orang-orang bodoh, atba'u kulli na'ikin, mengikuti setiap teriakan yang ada. Mau ada viral model begini ikut ke sana. Nanti yang itu nggak viral, kita lihat lagi model baru lagi ikut ke sana. Itu bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, itu ngikutin kemana arah angin, nggak pernah punya pendirian. Arah angin ke timur, dia ke timur. Arah angin ke barat, dia ke barat. Arah angin ke utara, dia ke arah angin ke selatan, dia ke selatan. Seperti layangan putus. Seperti layangan putus. Jadi kalau pengen tahu layangan putus yang ada di dalam dunianya para ulama, orang-orang yang nggak punya guru, itu layangan putus. Bukan layangan putus yang di drama, bukan. Jadi nah, yang biasa disampaikan begini senyum-senyum berarti korban drama itu. Dengar layangan putus langsung baper langsung dia. Itu korban drama itu berarti. Layangan putus itu nggak jelas. Ini ada bagus, ini seperti ini bagus, oh diikuti, ternyata ujung-ujungnya nyeleneh, bingung, ikut yang lain lagi, nyeleneh lagi, bingung akhirnya mau kemana, lama-lama pusing. Yang harus saya ikuti siapa ya? Pusing, nggak punya guru begitu orang kalau nggak punya guru. Makanya kita semuanya ayo tarbiyah pertama, ayo kita cintai sama orang-orang yang soleh.
Dan setelah itu jadikan mereka adalah guru-guru kita semuanya dengan kita meneladani langkah-langkah mereka. Tadi ketika podcast sama Habib Abdullah ditanya, kurang lebih ada satu pembahasan yang begini ya, kira-kira nasihat apa yang dulu sering disampaikan Habib Anis kepada saya selaku cucunya. Habib Anis kalau nasihatin saya, jadi bukan nasihat ketika di majelis ya, ketika saya ada di hadapan Habib Anis, itu Habib Anis nasihatinnya apa sih kira-kira? Ternyata saya ketika ditanya itu, dan dulu juga pernah ada orang yang nanya begitu kepada kita, saya ingat-ingat, subhanallah, nasihatnya Habib Anis kepada saya, itu saya disuruh cinta sama orang-orang soleh, terutama suruh cinta kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata Habib Anis, kamu harus cinta sama Habib Ali, harus cinta sama Habib Ali, harus cinta sama orang-orang soleh lainnya. Bahkan Habib Anis bukan cuma ngomong, kadang mengamalkan seperti itu. Habib Anis itu ketika usia tuanya, mohon maaf, rata-rata ulama yang berkunjung ke Habib Anis itu di bawahnya Habib Anis semuanya. Kalau enggak anak murid ya cucu murid berarti ketika itu. Tapi setiap ada orang alim itu dihormat yang luar biasa sama Habib Anis. Pada orang alim biasa, bukan orang alim kabir, enggak, biasa dihormat sama Habib Anis. Kamarnya nyiapkan Habib Anis, karena Habib Anis yang gelar spraynya sendiri. Makannya disiapkan sama Habib Anis, ditemenin makan, ditemenin ngobrol. Tanya mau kemana, kepingin ke Tawangmangu, villa Tawangmangu itu gunung, jaraknya 1 jam lebih 15 menit dari Solo. Kayak dari sini ke puncak ketika nggak macet ya, jam 2 malam. Itu kurang lebih segitulah, kurang lebih itu diajak dianterin sampai ke Tawangmangu. Nanti pengen apa, ini bukan orang alim kabir, enggak, hanya anak muda dakwah, disambut sampai seperti itu. Jadi dari situ saya mendapatkan tarbiyah, kalau kepengen selamat biasakanlah mencintai orang-orang soleh. Ada yang protes nih, yang baru-baru belajar baca protes. Kenapa Habib Anis kok nggak ngajarin untuk cucunya biar sholatnya bagus? Kenapa kok nggak ngajarin biar puasa Ramadannya bagus? Kenapa kok nggak ngajarin biar bacaan Qurannya bagus? Kalau orang udah cinta sama orang soleh, ketahuilah cinta itu apa sih? Cinta itu kalau definisi dari sebagian ulama, dzauqun yushiru ilal ittiba', satu rasa yang mengajak untuk meneladani. Kira-kira kalau nasihat yang panjang, urusan sholat, ngaji, cari ilmu, semuanya dirangkum dengan satu paket, cintai orang soleh, itu tangkap semuanya itu. Cinta orang soleh ya pasti akan niru. Pertama mulai niru pakaiannya dulu. Anda jangan pernah ngomong, oh kita niru orang soleh nggak usah pakaiannya, yang kita tiru hatinya. Maaf, hatinya udah nggak bisa ditiru, Anda udah terlalu jauh. Yang Anda bisa tiru tinggal pakaiannya sekarang. Masih nggak mau niru, berarti udah nggak niru orang soleh sama sekali. Nah sekarang gitu, orang soleh itu diikuti, yang penting hatinya, nggak usah niru pakaiannya. Hatinya tuh kita udah nggak bisa niru, tinggal pakaian yang bisa kita tiru. Dan jangan dikira niru pakaian orang soleh nggak selamat, salah Anda. Itu dulu pasukan Fir'aun ketika ngejar Nabi Musa. Ini ada di kitab tafsir Bahrul Madid, juga di kalamnya Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus. Saya baca, bukan katanya atau bukan dari hasil googling, bukan, ini saya baca ini dari kitab. Itu pasukan Nabi Musa ketika jalan melalui sungai lurus sampai akhirnya ke ujung. Fir'aun kan ngikutin, itu Fir'aun di tengah, Nabi Musa udah lewat, kemudian setelah itu ditutup. Akhirnya semuanya tenggelam. Semua pasukan Fir'aun mati kecuali satu orang yang selamat. Kenapa orang itu selamat? Karena di hari itu dia pakai peci yang sama dengan yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Hanya karena itu diselamatkan sama Allah Ta'ala. Anda nggak sampai protes, Allah masa menyelamatkan karena peci? Suka-suka Allah. Anda siapa ngomong ngatur Allah Ta'ala?
Anda mau membatasi rahmat Allah dengan pikiran Anda yang penuh dengki, iri, jahat. Batasin pikirannya Allah, batasin rahmatnya Allah dengan pikiran kita. Batasin zat yang arhamar rahimin dengan pikiran kita. Peci sama, dihargai pecimu sama dengan nabiku kekasihku. Selamatkan sama Allah Ta'ala. Pakaian orang sunni kita tiru. Makanya ayo majelis ini saya nggak berani terima panjang-panjang dah ini kan wajah-wajah mungkin ada usaha banyak yang kelaparan juga ini. Jadi intinya manusia itu ada tiga macam ya. Pertama alimun robbani, kita ikuti karena kita belum jadi orang alim ya. Yang kedua muta'alimun ala sabilin najat, cari ilmu tapi ngikutin jalur yang buat kita selamat. Yang ketiga jangan jadi model begini, hamajun ru'aun atba'u kulli na'ikin, orang-orang yang nggak punya pendirian. Zaman-zaman akhir banyak yang model begini, zaman-zaman akhir banyak yang model begini. Ada ulama lagi viral diikuti, ternyata lama-lama kenapa saya kok nggak cocok, padahal berarti dia lebih pintar kalau udah nggak cocok. Nanti ikut ulama yang lain lagi nggak cocok lagi, ikut lagi nggak cocok lagi. Bayangkan sudah 3 ulama dia ikuti, 3-tiganya ajarannya beda-beda. Puyeng apa enggak? Puyeng. Kita alhamdulillah kita ada di tempat ini, ditarbiyah oleh Habib Hasan, ngikuti jalannya aslafun nas salihun, baca hadrah pasaudan, baca burdah, baca maulid tiba, baca aqidatul awam, baca maulid simtud duror. Anda ada orang aneh model apapun juga Anda nggak akan tertarik. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa terbang tapi mengatakan sholat gak wajib. Anda mau datang sama dia? Terbang loh ini, Anda mau datang sama dia? Tisu dirubah jadi duit, dolar lagi, mau datang sama dia? Mau datang? Terbang bisa, tisu dirubah jadi duit bisa, mau datang nggak? Hebat loh ini orang, nggak mau. Kenapa? Karena Anda punya pagar, ini yang bisa saya ikuti, ini yang nggak bisa saya barokahnya apa? Barokahnya datang di majelis yang semacam ini. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Samit di dalam nasihatnya, beliau mengatakan, kamu kalau pengen nyenangkan Rasulullah SAW, kamu dakwah sampaikan terus ilmu kepada orang-orang, biarkan orang itu dengar terus tentang ilmu. Kamu jangan pernah mikir, wah dakwah saya sia-sia, udah saya nasihatin ternyata begitu-begitu aja. Jangan pernah nganggap dakwah itu sia-sia, nggak ada dakwah yang sia-sia. Kata beliau, orang itu kadang-kadang punya keyakinan, itu semuanya keyakinan didapat karena sering mendengarkan ilmu. Contoh, kalau seandainya ada berita di semua media ternama mengatakan, ini buat yang belum pernah ke Mekah, ternyata Mekah itu tidak ada, Anda percaya apa enggak? Enggak percaya. Kenapa? Karena Anda saking seringnya dengar tentang Mekah. Betul apa enggak? Nah, sekarang seandainya tiba-tiba ada pemikiran model apapun juga mengatakan akhirat itu enggak ada, surga enggak ada, neraka enggak ada, Anda percaya apa enggak? Enggak percaya. Kita nih amal, ini amal sehari-hari, dari bangun tidur sampai nanti tidur, jujur aja, dosa sama pahala banyak mana? Jujur aja, termasuk yang ngomong ini juga banyak dosa, sama juga. Kita ini tahu diri kita ini banyak dosa, tapi kalau seandainya tiba-tiba datang orang ngasih duit ke kita, nawarin, kamu saya kasih 100 miliar, tapi suruh tanda tangan siap masuk neraka, mau nggak? 100 M loh ini, tapi tanda tangan siap masuk. Padahal ini tanda tangannya nggak tahu kabul apa nggak tahu loh ini. Tapi Anda pasti nggak mau. Padahal Anda nggak pernah lihat neraka. Kenapa? Barokahnya mati semacam ini. Dikasih mau itu terangkan nasihat itu menjadikan kita mau nggak mau punya keyakinan. Kalau keyakinan udah mantap, mungkin amalnya belum begitu ideal, kurang lebih sedikit. Nanti insya Allah Ta'ala dikasih taufik untuk bisa memperbagus daripada amalnya. Semoga insya Allah yang saya sampaikan ini bawa manfaat kepada kita semuanya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Terus terang jujur aja, saya tuh ngomong sama Habib Abdurrahman, kita malam Ahad hadir di Bekasi, Ahad pagi di Puncak, nanti kita diem-diem hadir di istana.
Jadi Habib Hasan nggak usah kita kasih tahu, kita duduk di belakang. Nanti selesai orang bubar kita datang salaman. Jadi biar nggak merepotkan. Ternyata Habib Abdurrahman pulang minggu lalu dari Jakarta pulang, saya sudah ngasih tahu Habib Hasan. Kok dikasih tahu? Iya, karena kalau sampai jadi seperti itu betul, yang disalahkan dia nanti. Jadi dia nggak mau dikorbankan ternyata. Abdurrahman nggak mau dikorbankan. Jadi akhirnya ngasih tahu Habib Hasan. Yang mau nggak mau akhirnya dari tadi malam kita udah bikin repot anak-anak istana, baik istana Segaf ataupun anak-anak yang di Depok udah kita repotin semua dari malam. Udah nungguin Ustaz Jamal, nungguin sampai jam 2 subuh. Anak bangun, udah seger beliau, siapin kopi, siapin roti. Masya Allah. Anak baru gerak dikit udah tawarin, Beb, perlu urut apa enggak? Masya Allah, baru gerak dikit ada ini. Baru gerak dikit anak udah ditawarin, perlu urut apa enggak ini? Masya Allah, Masya Allah. Mau masuk mobil, mau ke puncak, dibawain roti. Satu mobil isinya orang 4, rotinya ada 20 mungkin. Bang Mal, ini buat apa Mal? Habib, kalau nanti perjalanan macet perut lapar perih. Jadi ini ada roti, dibawain coklat panas. Bawain coklat panas nih. Padahal Masya Allah ketua DKM Masjid Nurul Mustafa, Masya Allah Ustaz Jamal, kita doakan biar sehat walafiat Insya Allah. Al Aswadi. Loh, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf, Anda wahai pria, nggak penting ganteng atau tidak, yang penting istrinya cantik. Betul nggak? Milih mana, ganteng istrinya jelek atau pas-pasan istrinya cantik? Pilih mana? Ya pilih ganteng istrinya cantik insya Allah ya. Ya mudah-mudahan insya Allah ini bisa kami sampaikan. Mohon maaf Habib, mohon maaf, saya menghaturkan banyak permohonan maaf karena apabila merepotkan Habib Hasan dan semua murid-muridnya. Kalau kita merepotkan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Masya Allah majlis malam hari ini ruhaniyahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah insya Allah. Mudah-mudahan saya insya Allah bisa hadir lagi pertemuan-pertemuan yang berikutnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.